Perkenalkan, nama saya adalah Lidwina Triastuti Listianingsih. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus. Pada saat ini saya ingin melaporkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada proses pembelajaran, di mana laporan yang saya berikan adalah dengan menggunakan pendekatan DIA. Proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, terutama pada mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan gawat darurat. Untuk delivery, strategi pembelajaran yang saya lakukan di keperawatan gawat darurat, saya menggunakan case-based learning. Artinya pada saat melakukan pembelajaran proses di keperawatan gawat darurat, saya memberikan kasus kepada mahasiswa, diberikan dalam satu kelompok. Mereka akan mendiskusikan, lalu mereka akan mengaplikasikan tentang intervensi, implementasi kasus-kasus keperawatan gawat darurat berdasarkan teori dan hasil penelitian. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ini diberikan pada mahasiswa tingkat 2 semester 3 dengan beban studi 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Deskripsi mata ajaran ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan membekali mahasiswa mampu melakukan sintesa konsep dan prinsip keperawatan gawat darurat melalui penerapan ilmu dan teknologi keperawatan ke dalam asuhan keperawatan pada semua tingkat usia yang mengancam kehidupan tanpa atau terjadinya secara mendadak atau tidak. Pengalaman belajar ini meliputi pengalaman belajar klinik dan lainnya. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kegawat daruratan dalam mengaplikasikan berbagai sistem dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan melalui proses belajar dan pencapaian kompetensi. Ini adalah RPS yang saya buat. Di dalam RPS ini, di dalam keperawatan gawat darurat ini, di sini isinya adalah deskripsi mata ajaran. Lalu di situ juga akan berisi tentang capaian kompetensi program studi, lalu capaian kompetensi mata kuliah. Untuk capaian kompetensi mata kuliah, isinya yang dinilai adalah bagaimana kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan khusus dan keterampilan umum yang harus dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini. Untuk mencapai capaian kompetensi di mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, materi yang saya lakukan yang pertama adalah mengenai konsep keperawatan gawat darurat. Konsep keperawatan gawat darurat ini isinya adalah tentang aspek legal di dalam keperawatan gawat darurat, kompetensi keperawatan gawat darurat, lalu pengkajian keperawatan gawat darurat, lalu sarana dan prasarana keperawatan gawat darurat, dan triase pada keperawatan gawat darurat. Lalu setelah itu saya akan mengajar mengenai materi berikutnya adalah tentang asuhan keperawatan pada kegawat daruratan pada semua sistem. Dan juga tindakan kegawat daruratan pada sistem-sistem tersebut apa? Dan berikutnya adalah pada keperawatan gawat darurat biasanya diindikasikan dengan pasien akan mengalami henti napas dan henti jantung. Salah satu penata laksanaan keperawatan gawat darurat untuk mengatasi henti napas dan henti jantung adalah dengan penata laksanaan bantuan hidup dasar. Jadi mahasiswa wajib mengetahui bagaimana penata laksanaan untuk henti napas, henti jantung untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan yang berikutnya adalah mengenai mahasiswa mampu menganalisa hasil penelitian dalam asuhan keperawatan. Untuk model pembelajaran yang saya lakukan di keperawatan gawat darurat adalah dengan model interaksi sosial dan personal, di mana saya ingin menciptakan hubungan harmonis dengan lingkungan. Proses tersebut menggunakan metode interaksi kerja kelompok, bermain peran, dan diskusi. Saya melakukan ini karena memang mahasiswa yang saya ajar adalah calon perawat, di mana perawat tersebut harus memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Nah, di sini saya mengajarkan bagaimana mahasiswa mampu berperan
menjadi seorang pasien, menjadi seorang keluarga yang sakit, sehingga dia bisa merasakan bagaimana kondisi sakit. Lalu di sini juga saya meningkatkan hubungan interpersonal dengan antara mahasiswa dengan pasien. Hubungan interpersonal ini mereka melakukan hubungan dengan memperhatikan aspek legal, lalu etisnya, lalu memperhatikan budaya, nilai value. Dengan adanya perhatian mahasiswa atau nanti calon perawat kepada pasien dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut, maka mahasiswa akan memiliki kesadaran diri yang tinggi, memiliki konsep diri yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan emosional, terutama adalah emosional dan kemampuan intelektual dari mahasiswa tersebut. Lalu model pembelajaran yang berikutnya adalah pemrosesan informasi. Di sini diharapkan mahasiswa memiliki motivasi, pemahaman, pemerolehan dan mengingat serta mampu melakukan serta memberikan umpan balik dan mampu mengaplikasikan tindakan kegawat daruratan dengan memiliki kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif. Artinya di sini bahwa mahasiswa mampu menganalisa suatu kasus, mampu menyampaikan bahwa pasien ini mengalami kondisi kegawat daruratan, harus segera dilakukan tindakan apa saja berdasarkan teori dan evidence yang mereka temukan. Dan metode lainnya adalah saya menggunakan metode ceramah, diskusi, seminar, dan tanya jawab. Untuk tahapan berikutnya adalah tahapan interaksi. Tahapan interaksi adalah tahapan di mana adanya hubungan timbal balik antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Interaksi ini dilakukan untuk mencapai capaian pembelajaran di keperawatan gawat darurat. Nah, dalam melaksanakan interaksi ini menggunakan pembelajaran orang dewasa. Artinya saya di sini mengajak mahasiswa untuk mampu bertanggung jawab, mampu melakukan komunikasi timbal balik dalam menemukan satu kasus, sehingga mereka berani untuk menyampaikan pendapat mereka dalam melakukan asuhan keperawatan pada kasus-kasus kondisi gawat darurat. Ini adalah alur interaksi yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan interaksi pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan RPS. Di mana RPS tadi sudah saya jelaskan bahwa RPS itu di situ isinya adalah capaian kompetensi yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai nanti lulusan mahasiswa di keperawatan gawat darurat itu apa saja, sehingga penjelasan RPS ini dimulai dengan tadi capaian kompetensi. Lalu di sini juga saya akan melibatkan diskusi bagaimana aturan yang berlaku tentang kehadiran, lalu tentang keterlambatan mereka dalam mengumpulkan tugas, keterlambatan mereka pada saat hadir perkuliahan, sistem reward dan punishment yang harus saya berikan. Lalu di sini juga akan menjelaskan bagaimana apabila saya mengalami perubahan jadwal karena saya ada tugas kampus, sehingga saya akan melakukan koordinasi dengan sipen dari mata kuliah tersebut. Saya akan mengisi berita acara, saya akan lapor kepada kepala program studi, dan saya akan menyamakan waktu dan mengganti waktu apabila saya tidak bisa dalam mengikuti proses perkuliahan. Lalu di RPS pada saat penjelasan RPS juga saya akan melibatkan mahasiswa untuk mendiskusikan evaluasinya apa saja yang akan mau dinilai, berapa persentase yang harus kita berikan, sehingga mahasiswa akan bertanggung jawab terhadap hasil diskusi yang kita lakukan. Setelah penjelasan RPS saya berikan kepada mahasiswa, proses interaksi adalah proses pembelajaran. Tadi disampaikan bahwa keperawatan gawat darurat terdiri dari dua, yaitu teori dan praktek. Untuk praktek, pembelajaran menggunakan problem based learning, di mana mahasiswa akan mendapatkan kasus keperawatan gawat darurat. Dia akan menganalisa, langsung melakukan intervensi, tindakan yang dilakukan berdasarkan teori dan berdasarkan hasil jurnal yang dilakukan. Lalu untuk beban SKS teori, di mana saya akan memberikan dengan metode ceramah, diskusi, seminar, tanya jawab. Proses pembelajaran interaksi ini, karena sekarang pada masa COVID-19 ini, maka proses pembelajaran menggunakan cara hybrid, di mana media pembelajaran saya menggunakan Google Classroom,
Zoom dan Google Meet. Tapi saya juga menggunakan diskusi untuk proses pembelajaran ini dengan menggunakan WhatsApp. Ini adalah proses interaksi yang saya lakukan. Ini adalah Google Classroom yang saya berikan pada mereka, dan ini salah satu chat yang saya berikan pada saat kita diskusi dengan mahasiswa di keperawatan gawat darurat. Lalu ini adalah proses pembelajaran pada saat level 4, kami harus melakukan pembelajaran secara online full. Ini adalah proses pembelajaran yang saya lakukan secara online. Nah, pada saat terjadi penurunan level, praktek saya lakukan harus menggunakan offline, karena bagaimanapun di keperawatan ini adalah proses melakukan aplikasi kepada pasien, pada manusia, sehingga tidak mungkin kepada mereka secara visual. Oleh karena itu, saya membuat jadwal untuk secara bergantian mahasiswa akan datang melakukan praktek di kampus untuk melakukan praktek bagaimana cara melakukan evakuasi, bagaimana cara melakukan perawatan, pembidaian, bagaimana cara memindahkan pasien. Itu adalah proses pembelajaran yang saya lakukan untuk di masa pandemi ini. Selain ini, saya juga melakukan pembelajaran dengan cara hybrid. Saya melakukan pembelajaran dengan metode dibagi dua mahasiswanya, sebagian secara online, sebagian secara offline. Ini adalah salah satu contoh video saya melakukan proses pembelajaran untuk praktek, di mana saya mengajarkan, sebelumnya saya melakukan simulasi mengenai bagaimana cara menemukan pasien apabila kondisi dalam henti napas dan henti jantung. Di sini saya setelah melakukan simulasi, saya meminta mahasiswa untuk melakukan praktek bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar pada pasien, bagaimana cara melakukan kompresi supaya tidak ada kesalahan atau komplikasi dari hasil tindakan kita. Saya melakukan dengan cara hybrid, sebagian mahasiswa menggunakan online dan sebagian mahasiswa menggunakan offline. Dan yang terakhir adalah asesmen. Proses asesmen yang saya lakukan adalah saya melakukan asesmen atau evaluasi secara objektif, di mana saya melakukan berdasarkan hasil diskusi yang memang saya lakukan. Objektif tersebut adalah diskusi secara langsung. Pada saat mahasiswa mendapatkan kasus, mereka menganalisa suatu kasus. Mereka berani menyampaikan apa hasil pemikiran kritis mereka terhadap keperawatan gawat darurat. Mereka memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka berpikir intervensi dan implementasi yang dilakukan itu apa saja. Lalu kuis dan UAS serta UTS juga saya lakukan menggunakan Google Form. Inilah proses asesmen serta evaluasi yang saya lakukan pada saat pembelajaran keperawatan gawat darurat. Dada itu ada beberapa macam, cuman ini trauma yang paling sering terjadi, terutama pada saat pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi konsep saya di sini akan membicarakan bagaimana sih kondisi trauma dada yang bisa mengakibatkan kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat bisa dikatakan bahwa kondisi itu mengganggu jalan napas, ya, mengganggu pernapasan dan mengganggu sirkulasi. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan trauma dada dan pneumotoraks, di dalam keperawatan gawat darurat saya akan membicarakan bagaimana kondisi gawat darurat ini yang mengganggu jalan napas. Kalau jalan napas terganggu, pasti pasien tidak ada napas, betul tidak? Lalu kalau tidak ada napas, berarti asupan oksigen ada tidak? Tidak, berarti bisa-bisa pasiennya meninggal. Yang kedua adalah gangguan sirkulasi. Berarti kalau kita berbicara dengan sirkulasi, kita berbicara dengan organ jantung. Ya, dimana ingat waktu perkuliahan saya kemarin, ya, kita bicara tentang peredaran darah, ya kan? Ingat ya, peredaran darah, bagaimana jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Ya, kalau misalnya jantung berhenti, berarti ada nggak darah yang dialirkan? Ada darah yang dialirkan. Itu kondisi gawat darurat. Jadi pada hari ini saya akan membicarakan tentang pneumotoraks, di mana pneumotoraks merupakan bagian dari kondisi gawat darurat. Tujuan dari pembelajaran hari ini, saya akan men-sharingkan tentang trauma dada, terutama adalah pneumotoraks. Jadi nanti diharapkan
Mahasiswa mampu mengerti trauma dada terutama adalah pneumotoraks itu apa sih? Lalu yang kedua adalah tipe pneumotoraks itu ada berapa macam? Nah, lalu yang ketiga pengkajiannya itu bagaimana? Dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman mau tahu nih kalau pneumotoraks kalau ada pisau disimpan di dada itu diapain? Kalau ada orang kecelakaan lalu lintas, muntah darah, segar itu saya apakan? Ya, ini sering terjadi terutama pada usia remaja seperti kalian, ngebut, naik motor, tabrakan, jatuh, ya, sehingga bisa beresiko terjadinya trauma dada. Ya, pada saat kita berbicara dengan trauma dada, berarti kita akan mereview anatomi, fisiologi, sistem pernapasan. Masih ingat tidak sistem pernapasan dimulai dari mana? Hidung. Lalu hidung. Lalu masuk ke faring. Lalu masuk ke laring. Lalu masuk ke trakea. Lalu masuk ke bronkus. Lalu bronchiolus dan alveolus. Ya, pada saat ini ada proses apa di sini? Ventilasi. Ventilasi adalah proses masuknya menghirup udara atau masuknya oksigen ke dalam tubuh. Dan yang berikutnya adalah di dalam alveoli ini akan masuk ke kapiler. Ini proses difusi, ya, proses perpindahan oksigen dari alveolus ke kapiler. Dan kapiler nanti akan disebarkan. Kalau masih ingat kemarin kita sudah sampaikan tentang respirasi sel, ya enggak? Sampai ke selnya akan membentuk suatu energi, betul. Disinilah ada proses transportasi. Oke, jadi proses pernapasan ini dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, kapiler, dan dimasukkan ke dalam sel. Ya. Tetapi dalam anatomi kita bukan hanya berbicara ini, tetapi kita juga berbicara bahwa paru-paru ada berapa? Dua, paru kiri dan paru kanan. Paru-paru itu akan dilapisi oleh siapa? Pleura. Good. Pleura apa saja? Ada dua, betul? Ya, jadi kalau kita gambarkan ini paru-paru, ya, di sini paru-paru. Ini ada dua. Tadi teman-teman menyampaikan ada lapisan pleura. Yang luar namanya pleura membran atau pleura parietalis. Ya, dan berikutnya adalah pleura visceralis. Di antara pleura ini ada yang disebut dengan saccus pleura. Ya, saccus pleura ini berisi cairan. Nah, ini cairan ini bertugas untuk apa sih? Oke, betul. Melumasi permukaan dari paru-paru tersebut. Kita lihat kalau alveoli pada saat napas, alveoli itu gimana? Inspirasi, betul? Alveoli akan kembang kayak niup balon. Ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Kalau di sini banyak air, di sini banyak air, pengembangannya terbatas tidak? Terbatas. Jadi yang harusnya ini ada cairannya sedikit, dia harusnya gini. Inspirasi, ngembang, dia ikut ngembang. Ekspirasi, betul? Inspirasi, ekspirasi. Normalnya begitu. Tetapi kalau nanti kita berbicara dengan pneumotoraks, ini gangguannya ada di sini, di cairan ini. Nah, kita tahu di sini ada apa? Alveoli, betul?
ada alveoli, ada alveoli. Nah, di sini bisa terganggu nggak kalau cairannya banyak? Pengembangannya terbatas tidak? Terbatas. Jadi proses difusi akan terganggu. Oke, ada pertanyaan dulu. Tris, tidak sama pergerakan dada yang terkena injuri dan yang tidak terkena. Lalu pasien akan gelisah, cemas, tachikardi. Apa tachikardi? Tadi tachipnu, napas lebih dari 20, tachikardi. Nadinya lebih dari normalnya berapa? 60 sampai ya. Oke, ini masuk. Nah, ini yang masuk juga dalam kondisi gawat darurat. Lihat ya, bahwa dia ada tanda-tanda pneumotoraks sedang. Tadi disampaikan ada tachipnu, ada tachikardi, ada dyspnu, ya. Selain itu ada distensi vena leher yang tadi saya sampaikan. Karena udaranya di sini meningkat, jantung tertekan, tekanan vena cava superior meningkat, tekanan vena jugularis juga akan meningkat, maka akan distensi vena leher. Oke. Lalu penurunan vokal frenitus. Gimana cara memeriksa vokal frenitus? Periksa 77, ya kan? Dadanya dipegang. Getarannya kiri dengan kanan sama tidak? Ya. Lalu di sini ada deviasi trakea. Tadi saya sampaikan karena ada udara yang menumpuk di sini, maka menekan darah yang sehat sehingga trakea akan bergeser. Ya. Lalu sianosis progresif atau terjadi kekurangan oksigen secara cepat, ya. Untuk melihat sianosis di mana? Kebiruan biasa, betul, ya. Di sini, ya, ujung jari di bibir, ya, itu juga bisa melihat sianosis. Nah, yang tadi kegawat daruratan itu ini yang disebut dengan pneumotoraks berat, disebut juga dengan tension pneumotoraks. Ya, ini adanya udara, keplongan pleura yang tidak bisa keluar, paru-parunya kolaps, vena cava inferior dan vena cavanya terhambat sehingga pergerakan jantung akan terhambat, betul. Lalu isi jantung kurang, tekanan darah pasien akan menurun, mediastinum terdorong masuk ke trakea yang berlawanan ini yang tadi saya sampaikan. Lalu secara klinik tekanan udaranya, tekanan darah menurun, trakea terdorong, perlu tindakan segera. Oke, menurut kalian apa yang harus dilakukan ini? Kalau ada pisau, kalian tiba-tiba nih pasien datang ke UGD, pisaunya nancep atau misalnya pisaunya di situ, apa yang kalian lakukan? Boleh tidak mencabut pisaunya? Tidak boleh mencabut pisau, ya, pesan saya. Karena kalau kita mencabut pisau, itu bisa merusak parenkim yang ada di dalamnya, malah memperberat kondisi pasien. Oke, satu. Kalau sudah dicabut, misalnya ini terjadinya di jalan. Di jalan ada orang yang nggak tega, kenapa? Si pisaunya nggak di sini. Akhirnya, udahlah cabut. Apa yang harus teman-teman lakukan? Hentikan perdarahan. Oke, dengan cara apa? Dibalut. Oke, lihat bahwa dia ada lubang. Udara tadi influx masuk ke paru. Bagaimana cara membalutnya? Balutnya dengan 3 sisi, ya. Jadi ini luka, ini lubang ya. Ini lubang, ini luka. Dikasih kasak, tutup 3 sisi saja. Ini biarkan udara supaya pada saat inspirasi udara tidak masuk. Saat ekspirasi udara bisa keluar. Sehingga menurunkan tekanan paru tidak? Ya. Ya, oke. Lalu apa lagi? Tadi teman-teman bilang
Oke, lalu kalau plester di sisi 3, lalu apa lagi untuk cairan ininya? Diapakan? Jadi atur napasnya, lalu dikompres, kompres dingin, berikan obat analgetik. Tapi itu Bu, jadi yang korbannya itu kayak jadi sering nyeri tiba-tiba gitu Bu. Sampai sekarang? Iya, kadang suka ngerasa napas tuh susah. Ada kemarin langsung di fototoraks tidak? Iya. Tidak ada retak atau apapun? Pernah geser doang sih Mas. Oh, dilakukan tindakan apa? Ya. Karena hasil parafotonya kan ada pergeseran. Berarti kalau ada pergeseran, harusnya kalau ada pergeseran, perbaiki pergeseran itu. Berarti kalau tidak diperbaiki, posisinya kemungkinan tidak sesuai dengan anatominya, sehingga mengakibatkan nyeri pada saat bernapas. Ya. Oke, sekarang masih sering kerasa itu. Tiba-tiba susah napas. Tarik nafas, coba belajar menggunakan forced lip breathing. Jadi tarik nafas menggunakan hidung, tarik nafas hidung, keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan belajar nafas supaya otot-ototnya terbiasa untuk beradaptasi terhadap pengembangan dan komplain alveoli ini bisa. Ya, jadi belajar untuk exercise bernafas. Ya, oke. Ya, ada lagi? Cukup? Ada yang bertanya? Ada lagi? Cukup? Oke, berarti hari ini kita sudah belajar apa? Pneumotoraks. Apa pneumotoraks? Adanya udara di dalam rongga pleura. Akibatnya apa? Penumpukan cairan di rongga pleura. Sehingga apa yang terjadi? Alveoli, trakea, jantung akan terdesak, sehingga akan mengganggu pernapasan, breathing, airway, mengganggu circulation, ya, dan jalan napas. Oke. Lalu setelah itu, pneumotoraks dibagi menjadi berapa? Dua. Pneumotoraks apa saja? Terbuka dan tertutup. Kalau klasifikasinya terdiri dari berapa? 3. Ada derajat? Oke. Yang ringan berapa persen? Itu dilakukan tindakan tidak? Dilakukan hanya absorpsi sendiri. Yang kedua? Sedang. Akan ada apa manifestasinya? Tachipnu, dipsnu, tachikardi. Ya, sedangkan yang berat akan terjadi distensi vena jugularis dan cyanosis progresif. Oke, penata laksanaannya? Luka terbuka diberikan? Tadi abang kasak untuk 3 sisi, menghentikan perdarahan tadi ya. Lalu apa lagi? Pasang setelah HSD. Lalu obat-obat analgetik non. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya, semoga materi ini bisa bermanfaat dan kalian nanti bisa dipakai untuk pada saat kalian praktek atau menemukan pasien di mana saja, maupun di rumah sakit, di jalan. Kalian udah tahu konsepnya karena ini banyak sekali kasus-kasus dengan trauma dada. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini kita selesai. Nanti kita akan masuk dengan trauma dada yang non trauma. Ya, dengan kegawat daruratan pernapasan yang non trauma tadi, pneumotoraks, kenapa sih yang tidak, kalau tidak trauma misalnya infeksi, gimana caranya? Ya, baik, pertemuan hari ini kita tutup. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati buat kita semua. Terima kasih atas hari ini, semoga bermanfaat.